Itu la ilaha illallah. Itu bisa pakai napas juga, Pak. La ilaha naik, illallah turun. Bisa. Ada caranya. Kul huwallahu ahad. Huwallah. Bisa. Bisa. Allahus samad. Allahus samad. Bisa semua. Itu tergantung gurunya nanti. Jadi nggak mesti dua kata. Tapi nanti ini harus berubah jadi makna. Bukan lagi sekedar ucapan. Karena kalau diucapkan kadang kolbu dia masih sibuk dengan yang lain. Jadi, bisakah dengan zikir huwallah? Bisa. Huwallah itu kan banyak di Quran. Huwallahu lazi la ilaha illa hu. Bahkan hu itu sendiri salah satu nama Allah. Makanya dimulai ayat huwallah. Dialah Allah. Berarti huwa itu nama. La ilaha illa hu. Benar. Di Quran lebih banyak la ilaha illahu daripada la ilaha illallah. Berarti hu itu nama. Dulu guru saya, Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi, itu mengajarkan kami zikir. Apa kata beliau? Zikir tertinggi la ilaha illallah. Namun habis lafaz la ilaha illallah, tersisalah Allah. Habis lafaz Allah, tersisalah hu. Hu itu bunyi nafas. Itu hu, dia. Bagi ahli zikir diterjemahinnya gitu, Pak. Cuma kalau bagi antum mungkin enggak, ini mah bunyi angin keluar, tat. Ya itulah bedanya. Orang ahli zikir, dengar apa aja ingatnya Allah. Kayak orang kasmaran. Ngelihat yang pakai jilbab dari samping semuanya dia. Dari belakang dia, dari depan bukan. Yang penting pakai jilbab aja dari samping. Kalau dulu zaman-zaman bapak kan nggak pakai jilbab, rambut panjang. Yang penting rambut panjang, mau dari kiri kanan dia. Berdesir mulu jantungnya. Pasti dilihat dari depan, hidungnya beda. Itu dia. Dia itu ada makna di dalam diri kita. Itulah yang mahal daripada zikir hu. Bukan lafaz hu-nya, tapi makna yang muncul dari hu. Hu artinya Allah yang tidak bisa dicapai oleh pikiran. Allah yang maha sempurna. Allah yang maha. Gak sanggup kita, Pak. Ya. Ini orang sekarang lumayan kuat ini. Dulu, kalau di zaman Hasan al-Basri, disebut nama Allah pingsan. Waktu saya masih kecil, Pak, guru saya baca la ilaha illallah, itu separuh pingsan semua. Pingsan, serius. Waktu saya masih kecil, saya aja yang melongo. Kenapa mereka pingsan ya? Apa gue nggak punya zikrullah? Ya, saya pakai ini, mereka pakai kolbu. Beliau baca afdalu dzikri la ilaha illallah. Semuanya nangis. Saya aja yang bengong lirik kiri kanan. Bahkan di suatu masa, saya terkena satu pemikiran suka membid'ahkan. Orang udah nangis. Kita masih mikir, ini zikir bid'ah kok pada nangis sih? Bayangkan. Ini orang udah terbang zikrullah, udah nangis. Dia masih mikir, ini bid'ah nih, ini gak jalan-jalan. Itulah yang disebut ilmu kadang jadi hijab. Ilmu itu kadang ada yang jadi pesawat, cepet nyampainya. Kadang-kadang ilmu jadi penghalang. Ilmu yang mana? Ilmu yang suka debat. Ilmu jidal, bukan ilmu amal. Jadi kalau belajar jangan ilmu jidal.
Nanyanya sama orang tua tadi kan, apa itu tasawuf? Apa kata dia? Zindik. Itu masuk ke memori murid dia semua. Maka muridnya kalau bayangkan sufi, yang kebayang sama dia zindik. Dan saya udah ngomong berkali-kali. Sekarang mereka menulis dan menyebarkan lewat buku ataupun sosial media bahwa tasawuf itu agama di luar Islam. Jadi mereka ingin memurtadkan para sufi. Terus kita diam. Kita nggak boleh diam. Kita harus kemudian hidupkan lagi kajian itu. Mereka sedikit tapi berisik. Orang minoritas tapi kok berisik. Ya. Dan kita nggak boleh diam, Pak. Sekali kita diam, kita kena. Ini fardu kifayah. Jika kita tidak hidupkan ini, maka kena dosa-dosa besar. Ya. Gimana tak? Cukup. Satu online lah, yang online. Hah? Yang dari sono. Ada nggak? Ada. Buya mau bertanya, bolehkah kita sholat sunat ketika selesai sholat berjamaah, ketika sementara itu jamaah yang lainnya berzikir dan berdoa untuk kita bersama? Itu Buya. Yang penting antum sholat sunatnya setelah assalamualaikum. Beresin dulu assalamualaikumnya. Mau lari ke, mau guling-guling, mau loncat-loncat, boleh. Tapi kalau belum selesai assalamualaikumnya, jangan dulu. Orang lagi doa, siapa tahu kita ada hajat, boleh nggak kita pergi duluan? Boleh. Maka imam, jamaah masjid, nggak boleh suuzon sama orang yang buru-buru habis sholat nggak ikut doa. Kenapa? Barangkali dia ada hajat. Ustadz, masalahnya dia tiap hari begitu. Mungkin dia buang hajat mulu tiap habis sholat. Susah amat sih mau husnuzon sama orang. Ya. Atau jangan-jangan dia bisa kesurupan kalau antum doa mulu. Jadi kan kalau dalam teori mereka dibacain ayat kesurupan kan? Bener gak? Jadi kalau antum baca doa sama zikrullah mereka kepanasan. Pergi deh. Pedas itu ya. Jadi boleh kita sholat sunat, imam lagi doa, kita sholat sunat, imam sedang mendoakan kita. Ya. Tapi jangan berpikir saya lebih mulia dari imam. Jangan berpikir bahwa amalan imam itu bid'ah, kita yang sunnah. Jangan ya. Salah satu doa yang mustajab adalah doa setelah sholat. Sendiri atau jamaah, nggak disebutkan di hadisnya. Jadi itu bebas. Semoga kajian pengantar tentang zikir ini membuat kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum setiap hari ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Kalau bisa sehari 200 dibagi 5 waktu. 40. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, hidupku bersumber dari hidupmu. Wahai yang maha qayyum, aku ini ada karena engkau yang mengadakan. Allah yang urus semua kita ini. Kalau itu sudah bergetar di kolbu, zikirnya sudah terasa ringan, bahkan kita ingin nambah dari angka 200 menjadi 500 jadi 1000, itu orang udah siap ditalkin. Nanti saya talkin di sini secara terbuka. Ya. Mau ngamalkan? Oke. Silakan diamalkan zikir ya Hayyu. Ya, untuk kelancaran beramal mari kita baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.